Shalom. Hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di bawah tema doa dan misi. Ada 3 landasan yang nanti diuraikan secara tematis pada hari ini, dan kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 35 dan Injil Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Saya undang kita semua berdiri dan kita baca bersama-sama yang ada di layar di depan. Yohanes pasal 4 ayat 35, setelah hitungan ketiga kita membacanya bersama-sama. Semua yang punya suara silahkan dengan suara lantang kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38. Kita mulai. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Semua katakan amin. Silakan duduk. Doa dan misi, saya tambahkan, bagi dunia. Saudara, kalau perhatikan gambar yang ada di depan, ada tangan-tangan yang berdoa dalam lingkup tata surya mengelilingi bumi. Dan di tengah itu ada tangan yang dikepangkan dan kemudian di tengah-tengah dunia. Dan ini merupakan bagian dari siapa yang berdoa dan lain sebagainya. Yang berikutnya, mari kita lihat dalam hubungan dengan doa merupakan tugas keimamatan di hadapan Allah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menggariskan bahwa tugas keimamatan itu adalah tugas kaum imam, dalam hal ini suku Lewi. Dan saudara-saudara, tokoh sentral dalam hubungan dengan doa dan misi hari ini harus kita katakan bahwa hanya satu-satunya, yaitu Yesus. Yesus diutus, adalah Allah yang mencari manusia, diutus ke bumi. Tapi Yesus yang juga adalah manusia sempurna itu berdoa. Dan itu tokoh sentralnya, Yesus. Dan saudara, tokoh sentral ini, Yesus, justru menunjukkan sikapnya demi keselamatan umat manusia. Sebagai manusia sempurna, ia juga menjadi imam agung, menjalankan fungsi keimamatan dengan menyerahkan menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai korban dan sekaligus tugas keimamatan itu. Itulah sentral doa dan misi. Nah, bagaimana dengan hubungan antara doa dan misi? Ada 3 hal saya ungkapkan di sini dalam hubungan dengan doa dan misi. Doa sebagai dasar misi atau penggerak. Doa adalah dasar bagi misi karena doa memungkinkan kita untuk menghubungkan diri, pekerjaan dengan Allah dan meminta kekuatan dan hikmat untuk melakukan misi. Itu adalah bagian dari doa. Misi sebagai tindakan nyata. Dalam hal ini doa
berbicara kepada Tuhan, tapi misi kita berbicara kepada sesama. Itu adalah bagian yang sangat penting dalam hubungan dengan doa. Maka misi adalah tindakan nyata yang nantinya saudara akan kembali dari BBMZ yang ke-34. Apa yang mau saudara buat? Itu berarti misi. Ada di keluarga, ada dalam gereja, ada dalam lingkungan kerja bagi yang sudah kerja, ada dalam lingkungan sekolah minggu, pemuda, remaja, misi. Gerakkan mereka untuk misi. Sepanjang hari pertama, hari kedua, semuanya itu berusaha untuk menjadi bagian untuk tangguh dalam hal pekerjaan Tuhan. Doa dan misi sebagai satu kesatuan. Doa dan misi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena doa memungkinkan kita untuk menghubungkan dengan Allah dan meminta kekuatan dan hikmat untuk melakukan misi. Yang berikutnya, pentingnya doa dalam penginjilan. Relasi dengan Allah. Doa memungkinkan kita untuk menghubungkan penginjilan dengan Allah dan meminta kekuatan hikmat untuk melakukan penginjilan. Membuka pintu, doa dapat juga membuka pintu bagi kita untuk melakukan penginjilan dan memperkenalkan orang lain kepada Kristus. Bahwa Yesus juru selamat manusia satu-satunya. Tidak ada pilihan lain. Dan itu adalah bagian dari pentingnya doa dan penginjilan. Saudara-saudara, bagian yang berikutnya adalah doa. Pentingnya doa memberikan kekuatan dan motivasi bagi kita untuk melakukan penginjilan dan menghadapi tantangan yang ada. Tadi ada kata-kata motivasi dari saudara Lulu. Dan khotbah-khotbah yang disampaikan, seminar yang disampaikan kemarin, semuanya itu memotivasi kita untuk tangguh dalam doa, tapi juga tangguh dalam misi. Karena gereja akan makin bertumbuh ketika kita bermisi. Dan sekarang era digitalisasi, maka mudah untuk kita ekspresikan doa dan misi kita untuk orang lain. Mendengar, memahami, mengerti, tapi juga lebih mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ini catatan yang sangat menarik. Pentingnya doa dalam penginjilan mengubah hati orang lain dan membuat mereka lebih terbuka untuk menerima pesan Injil. Saudara-saudara, BBMZ tahun ini jauh-jauh sebelumnya kita sudah berdoa dan berpuasa. Tiap jam 6 doa di sini, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari sikap menyerahkan semuanya. Karena kalau mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, kita tidak sanggup. Saudara, pentingnya misi dalam penginjilan yang berikutnya. Pentingnya misi dalam penginjilan ada 4 hal. Memperkenalkan Kristus kepada orang lain dan membagikan pesan Injil. Saya masih kaitan dengan sebelumnya. Membangun komunitas. Misi memungkinkan kita untuk membangun komunitas orang percaya yang dapat saling mendukung dan menguatkan. Hari pertama kita berdoa untuk misionari di Filipina. Bukankah itu salah satu bagian dari sikap kita menantang, mendukung doa dan misi? Misi tidak hanya sekedar berdoa, tapi juga misi. Ada tindakan. Tindakan nyata dalam bentuk apa? Pergi. Dan memberitakan. Tapi juga kita hadir dimanapun kita meyakini saya adalah misionarinya Tuhan. Amin. Semua katakan amin. Siap. Kok ragu?
kita harus tangguh menghadapi kenyataan itu. Mengembangkan pelayanan, memungkinkan kita untuk mengembangkan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain dan memperkenalkan Kristus. Yang keempat, menggenapi amanat agung. Misi memungkinkan kita untuk menggenapi amanat agung yang diberikan oleh Kristus dan memperkenalkan Dia kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam bagian awal ini saya menjelaskan tentangnya pentingnya doa dan misi, pentingnya penginjilan, doa dan penginjilan, pentingnya doa dan misi dalam penginjilan dan lain sebagainya. Tetapi apa aksennya dalam hubungan dengan sikap kita hari ini? Saya ingin sampaikan bahwa dalam hubungan dengan apa yang disampaikan ini, menurut catatan yang saya ambil dari crossword.org yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada 10 fokus doa untuk para misionari. Salah satu cara yang sangat hebat dan efektif mendukung pekerjaan misi secara global bagi Yesus Kristus adalah doa. Karena itu doa bagi para misionari adalah sangat penting dan urgent. Luar biasa. Nah, ada 10 menurut crossword yang saya catat di sini. Yang pertama, berdoalah untuk hubungan mereka dengan Tuhan, ketenangan rohani, kedewasaan dalam iman, dan limpahan roh dalam semangat untuk melayani Tuhan. Mereka ada di ladang misi, mereka ada di tempat pekerjaan Tuhan, dan membutuhkan dukungan umat dari berbagai tempat sebagai imam untuk misi. Maka berdoalah supaya hubungan mereka dengan Tuhan tetap terjaga dengan baik. Intim dengan Tuhan, tenang, dewasa dalam iman, limpahan roh. Karena firman Tuhan Yohanes 15 ayat yang kelima. Hubungan dengan akulah pokok, kamulah ranting. Sikap ini sangat penting. Sikap ini sangat luar biasa diperlukan. Yang kedua, saudara-saudara, berdoalah untuk kesejahteraan fisik. Hari Selasa lalu dalam pembukaan grand opening kita berdoa untuk Pendeta Kencanawati di Filipina bagian selatan. Pendeta Niko sudah mengunjungi, tapi dalam akhir-akhir ini harus menghadapi kenyataan fisik. Mengalami stroke ringan, masuk ICU, dan kita mengambil waktu, doakan. Tapi juga ada tindakan nyata, bantu. Itu adalah bagian dari fokus doa untuk para misionari Kristen, supaya mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan, meski kita tidak semuanya pergi. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Akhirnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan dapat beroleh kemajuan dan dimuliakan. Seperti yang telah terjadi di antara kamu. Agar kami dapat terpelihara dari orang-orang jahat dan jahat. Doa hamba-hamba Tuhan terpelihara. Hari kedua dalam Borneo Bermazmur tahun ini, kita berdoa untuk fisik hamba Tuhan, para misionaris, tapi juga ada kesaksian nyata dalam hubungan dengan kedamaian, ketenangan, sukacita, harapan yang berlimpah bagi mereka. Saudara-saudara,
Ibu Okihan, tadi malam waktu mau pulang, Pak Kote doakan supaya rumah yang sempat menjadi masalah itu temboknya bisa diatasi. Iya, supaya tenang. Kemarin kesaksiannya kan, ada maling masuk, gak tahu dari mana. Padahal semuanya terkunci dan selalu aman. Tapi nyatanya tidak aman, tidak sejahtera dalam kondisi seperti itu. Kita perlu dukung mereka dalam doa. Dan ingatlah mereka, tidak semua misionari akan saya tampilkan sini dan saya munculkan sini. Tapi bisa kita dapatkan informasi tentang mereka. Melalui STTAT boleh, melalui YPP, melalui lembaga misi yang ada di Indonesia. Kita doakan mereka, kita bakar semangat mereka. Kita utus mereka, kita doakan. Yang berikutnya yang keempat, fokus doa untuk para misionari adalah berdoa agar Tuhan menyediakan keuangan melalui mitra-mitra yang setia. Saudara-saudara, mereka bergumul bagaimana supaya ada uang dan bisa membiayai seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kita berdoa karena Tuhan kita kaya menggerakkan orang untuk misi. Filipi 4:18, aku telah menerima pembayaran penuh, bahkan lebih lagi. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan tidak habis untuk game online. Tidak habis untuk berfoya-foya. TikTok. Tapi untuk misi. Sekarang HP kebutuhan utama. Itu jadi prioritas akhirnya. Jalan kemana pegang HP. Lupa kalau pekerjaan misi. Dan dana untuk misi itu sangat perlu. Yang berikutnya yang kelima. Fokus doa untuk para misionaris Kristen. Yaitu berdoalah agar diberi keberanian, ketaatan kepada Roh Kudus, dan kemajuan Injil dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Ada yang bekerja melalui profesi, mereka berangkat ke ladang misi. Ada yang datang sebagai hamba Tuhan, iya, memperkenalkan diri hamba Tuhan. Tapi ada yang datang dengan profesi. Tenaga kerja, dokter, perawat, petani, pekerjaannya di luar negeri tapi petani. Dan itu profesi. Tapi pada saat dia menjalankan itu, misinya tetap berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya Tuhan berikan apa? Keberanian. Mereka dapat menyaksikan kebaikan kehebatan Tuhan. Dan pekerjaan Injil dapat sampai kepada dunia. Salah satu motivasi yang mendorong di akhir-akhir ini di lingkungan YPP adalah menyiapkan tenaga yang pandai dengan pekerjaannya melalui profesi tapi menjadi saksi Kristus. Itu salah satu. Kami akan mulai di Bengkayang, nanti mungkin sedikit informasi saja untuk itu. Tapi itu melalui pelatihan bahasa dan harus didoakan supaya memiliki keberanian. Injil sampai, bukan cari uang. Cari uang itu perlu, bekerja itu juga dikehendaki Tuhan. Tapi misinya tercapai. Yang keenam, saudara-saudara, berdoalah agar mereka mengandalkan Tuhan untuk keberhasilan pelayanan dan bergantung kepadanya dalam doa. 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kuasanya menyempurnakan segala tekad untuk kebaikan dan segala pekerjaan iman. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus.
Saudara, yang keenam ini fokus doanya apa? Supaya mereka mengandalkan Tuhan. Banyak misionari yang ketika ada di ladang Tuhan, stres juga menghadapi budaya, lingkungan. Ada yang diusir, ada yang dibunuh, ada yang tidak diperpanjang visanya dengan berbagai alasan, macam-macam. Dan ini baik yang datang ke dalam negeri kita maupun yang keluar negeri kita. Ada saja pergumulan yang mereka hadapi. Tapi satu kuncinya adalah mengandalkan Tuhan. Yang ketujuh, saudara-saudara, berdoalah untuk efektivitas dan kesatuan tim mereka. Mereka kerjasama dengan tim dari misi lain. Mereka bekerja sama dengan masyarakat setempat. Mereka bekerja sama dengan negara tertentu, lingkungan tertentu. Maka harus kita doakan supaya kerjasama itu makin nyata. Kalau kerjasama, sama-sama kerja, hasilnya akan memuliakan nama Tuhan. Banyak gereja, banyak orang dijangkau datang kepada Tuhan. Yang kedelapan, saudara-saudara, berdoalah agar lebih banyak pekerja bergabung dengan mereka di ladang misi. Tuayan memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Lukas pasal 10 ayat yang kedua. Tapi Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Mintalah atau berdoalah konteks Lukas dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayannya. Tulisannya kecil. Lengkapnya ada tulisannya kecil. Siapa yang berdoa? Orang yang mengikuti Borneo Bermazmur ke-34. Siap berdoa untuk tuayan, tapi siap juga untuk menjadi penuai-penuai masa kini. Siap? Daftarkan diri di STTATI. Belajar pendidikan teologi, misi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi berdoa dan bekerja. Kita berdoa, orang lain bertobat menyerahkan diri. Tapi kita juga menyerahkan diri untuk Tuhan. Amin. Siap? Siap kerja? Siap pergi? Kok hanya satu di sana? Enggak apa-apa kan lagi belajar. SMA, SMP, SD, yang mahasiswa, tapi tekadnya adalah harus siap. Maka yang kedelapan, berdoa supaya lebih banyak pekerja bergabung dengan mereka di ladang misi. Saya yakin peserta yang jumlahnya lebih dari 400, mau 450 kurang lebih. Menurut daftar yang saya terima, kalau masing-masing punya keputusan, maka ada 450 orang di sini jadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Yang SMTP dari PPMT siap? Pak gurunya marah kalau nggak kuat. Yang dari Entikong siap? Yang dari GPKB Dedayu tahun ini siap? Jadi pekerja di ladang misi. Amin. Yang ke-9.
Berdoalah untuk persahabatan lokal mereka, agar hati mereka terbuka dan kehidupan mereka pun berubah melalui pendekatan. Kolose 4 ayat 3, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Saudara-saudara, kadang kita naik apa namanya? Travel, di samping kita nggak pernah dengar Injil, kita diam. Naik bis, nggak buka mulut. Ini bukan saksi Kristus. Ada di pasar, nggak pernah ucapkan Tuhan Yesus memberkati kamu. Salah satu bagian sikap kita adalah punya persahabatan dan membuka pintu agar Injil dapat sampai kepada mereka. Yaitu dengan berdoa dan bekerja. Dan yang terakhir, fokus doa untuk para misionari Kristen adalah berdoa untuk negara dan pemerintah dan penduduk setempat. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Tetapi usahakanlah kesejahteraan kota tempat aku membuang kamu. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya akan mendatangkan kesejahteraan bagimu. Tugas kita sebagai imamat yang betul-betul berdoa kepada Tuhan. Berdoalah untuk pemerintah setempat. Doakan bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, para menterinya. Tapi juga doakan kepala desa, kadus, RT, RW. Tokoh agama setempat. Tokoh masyarakat. Ada Thomas, ada Togam. Doakanlah mereka supaya mereka sungguh-sungguh membuka diri untuk Tuhan. Kadang yang kita doakan jauh, yang tetangga enggak. Yang menghambat tetangga, kita doakan. Saudara-saudara, 10 hal ini menjadi bagian untuk kita fokus dalam hal berdoa dan bermisi. Mari kita lihat bagian penutup. Saya sampaikan ada 3D dalam kesimpulan ini. Doa dan misi bagi dunia berkaitan dengan 3D. Yang pertama, doa. Mohon perhatikan gambar yang berikutnya. Terus. Doa. Gambar itu saya ulang lagi di bagian ini. Tolong slide selanjutnya. Ada tangan-tangan yang berdoa. Bisa dimunculkan? Ada satu orang berdoa dalam lingkup bola dunia. Tapi ada 2 orang berdoa. Ada 3 orang berdoa. Ada 4 orang berdoa. Ada keluarga yang berdoa. Ada tangan-tangan yang berdoa. Dan tangan-tangan itu menggambarkan siapa yang berdoa. Doa adalah komunikasi, nafas hidup orang Kristen, nafas hidup peserta BBMZ yang ke-34. Maka doa pribadi, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 1 jemaat, 1 lingkungan besar kampung berdoa bagi dunia, bagi misi. Doa itu sangat penting.
Maka doa itu adalah kita semua wajib berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah doa. Dan D yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa D yang kedua adalah daya. Tadi saya sudah singgung, yang berdoa itu kita yang ada di sini untuk orang lain, untuk misionari. Tapi yang berdoa itu juga bisa menjadi pendoa-pendoa yang hebat yang diberkati Tuhan. Tapi juga adalah tenaga-tenaga yang siap untuk berangkat. Berangkat bisa bermacam-macam. Melalui konten kreator digital, TikTok, kita munculkan pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Itu konten kreatornya. Jangan lagi makan posting. Apa lagi? Wih, makanannya enak. Daging babi lagi. B2, babi panggang. Wah. Lalu yang komen, kirim dong. Minta. Tapi sebagai pemuda remaja Kristen yang baik dan pendoa syafaat di hadapan Tuhan, jadikan media untuk menuntun banyak orang datang kepada Tuhan. Itu daya kita miliki. Siapa yang bawa 2 handphone? Androidnya 2 sekarang ini. Coba angkat tangan. Kemarin saya tahu ada. 1, 2. Ada yang malu-malu. Ngaku. Itu adalah alat yang Tuhan berikan untuk kita gunakan. Konten kreatornya pulang dari sini adalah untuk misi. Yesus satu-satunya selamanya tetap Yesus. Amin. Yang ketiga, D yang ketiga adalah dana. Para pendoa ini adalah pendukung misi melalui dana. Jumlah penduduk dunia, statistik tahun 2025 per Maret, saya searching kemarin lewat Google. Ternyata kurang lebih penduduknya 8,2 miliar manusia di muka bumi. Mau tahu yang percaya kepada Yesus statistiknya? Statistiknya per Maret 2025. 2,6 miliar manusia yang percaya. Di dalamnya namanya Kristen, ke gereja hanya Natal dan Tahun Baru. Betul, itu tercatat di angka 2,6 miliar. Apa artinya? Kalau 8,2 dikurangi 2,6, berapa miliar manusia yang belum percaya kepada Yesus? Ada berapa? Yang pintar matematika. Ayo yang SMA kelas 3. Ada 5 miliar lebih manusia belum percaya kepada Yesus. Dari 2,6 ada pencuri, ada perampok, ada pembunuh, ada pemerkosa, ada juga pencuri buah, sawit. Dan itu banyak di antara tetangga keluarga. Kadang malu dengarnya, yang ditangkap orang gereja. Doa kita adalah untuk mereka seperti ini. Tapi kita mulai dari dalam, kita mulai dari diri sendiri untuk menuntun mereka datang kepada Tuhan. Dan itu pergumulan polisi, keamanan, masyarakat. Karena orang Kristen tidak mau menunjukkan dukungan yang baik. Tapi mari kita lihat dalam konteks ini. Doa, daya, dan dana
adalah bagian untuk pekerjaan Tuhan. Demi kemuliaan namanya. Akhirnya saudara-saudara, dalam renungan kita hari ini berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah matang dan siap untuk dituai. Ada di mana? Ada di tetangga kita, lingkungan kita. Mereka siap dituai tapi tidak tahu bagaimana menuainya. Mari kita memperbaiki diri dengan generasi muda yang tangguh, spiritualnya, ekonominya, imannya, semangatnya untuk berdoa bagi misi demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita semua katakan, saya siap. 1, 2, 3. Saya siap. Lagi. Saya siap. Ketika saudara menyatakan saya siap, maka kita sedang berkomitmen untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Amin. Soalnya ada yang semangat untuk nunggu hadiahnya. Pak Joki sudah siapkan pialanya ya. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Dan saya minta Pendeta Obedi untuk memimpin doa ini. Mari Pak. Kami bangga punya Allah yang hidup, yang kami kenal, Tuhan Yesus yang sudah memberikan kehidupan bagi kami di hari yang ketiga ini. Tuhan, kami adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Sekian banyak orang yang ada di bumi ini. Tetapi oleh karena anugerah dan cinta-Mu, kami sudah dibekali supaya kami berdoa, mencari, bekerja, mengetok, cari kerajaan Allah, dan menjadi saksi, berguna bagi Tuhan, berguna bagi banyak orang. Terima kasih Pak Pendeta Skota yang sudah begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk menyampaikan perkataan Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan menolong kami. Tuhan, satu kerinduan hati kami Tuhan. Biarlah semua yang hadir, pemuda dan remaja, mereka mengenal pribadi Kristus. Mereka pulang bersama dengan Kristus. Mereka hidup bersama dengan Kristus. Tolonglah mereka, jagailah mereka Tuhan. Kiranya mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang penting, orang-orang yang berguna. Karena jauh sebelumnya Kau sudah tetapkan kami hadir hari ini untuk melakukan pekerjaan baik. Terima kasih Tuhan, karena hidup ini pun dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Tolonglah STTAT ini terus dipakai Tuhan luar biasa. Serana Tuhan untuk mengabarkan kabar baik Tuhan. Terima kasih, ini dan doa dan seruan kami. Tuhan Yesus memberkati kami berdoa. Amin.